meyakini bahwa ganja itu bagian dari medis? Kalau, sekali lagi ya, ini kalau kita berbicara mengenai ganja, marihuana, di dalamnya ada sekitar 80 bahan kanabinoid, macam-macam ya, mulai THC dan kanabinoid lain. Bahan obat, tentu saja kalau kita berbicara bahan obat, apakah obat itu ada manfaatnya? Ada kalau diperlukan. Sesuai dengan, ya sampai sekarang doktrin tentang obat itu masih dipegang kok setiap dokter, setiap ahli farmakologi selalu ada. Obat itu harus memenuhi asas 4 tepat, 1 waspada. Tepat obat, tepat dosis, tepat penderita, tepat pemberian, kemudian waspada terhadap efek samping. Selalu itu. Setiap bahan obat, sama, bahan obat tidak hanya ada dalam marihuana yang ada kanabinoidnya. Nikotin itu juga bahan obat. Alkohol itu juga bahan obat. Heroin dan morfin pun bahan obat. Nah, bedanya adalah ada bahan-bahan obat yang memberikan efek kecanduan yang lebih hebat dari bahan-bahan obat yang lain. Nomor 1 adalah heroin. Nomor 1 adalah heroin. Nomor 2 adalah nomor 2-nya adalah nikotin. Nomor 3-nya adalah kokain, dan marihuana itu ada urutan kelima. Untuk marihuana tidak memberikan efek kecanduan sama sekali. Marihuana tidak memberikan efek kecanduan sama sekali. Dalam urutan 1 sampai 10, marihuana itu tidak memberikan efek kecanduan. Semua sepakat, semua ahli farmakologi sepakat bahwa semua bahan obat memberikan potensi kecanduan. Ya, tapi sampai sekarang kalau digunakan di luar takarannya. Ya, tapi sampai sekarang tidak ada satu laporan medis pun mengenai ada orang kecanduan ganja. Dan tidak ada laporan medis kedokteran bahwa orang menderita sakau. Sakau itu dalam bahasa kedokterannya itu withdrawal effect. Pada saat dia tidak mengkonsumsi terus dia sakau. Itu sakau ya, withdrawal effect. Dan itu tidak ada laporan medis satupun bahwa ada orang sakau ganja. Tidak ada. Loh, terus kalau begitu, tapi bahwa ada penyalahgunaan, ya, penyalahgunaan marihuana menempati urutan kelima. Nomor 1 adalah justru nikotin yang paling banyak disalahgunakan. Nomor 2 alkohol, nomor 3 heroin, nomor 4 kokain, nomor 5 adalah marihuana. Itu penyalahgunaan. Ya. Penyalahgunaan itu sekali lagi, penyalahgunaan itu pada saat obat digunakan tidak sebagaimana mestinya. Ya, bagaimanapun juga, marihuana di dalamnya ada kanabinoid dan THC itu adalah bahan obat. Bahan obat itu bukan nutrisi. Kalau nutrisi kita perlukan tiap hari. Kalau obat kita gunakan pada saat diperlukan. Tetapi, Mbak Rosi, saat ini ada pergeseran tentang penggunaan obat. Ya, kalau dulu obat itu untuk mengobati sakit, sekarang ada pergeseran. Obat itu juga digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, saya sebagai mantan penderita autis, bukan mantan sih, masih, mengkonsumsi Ritalin dulu itu untuk mengurangi hiperaktivitas. Tapi sekarang Ritalin digunakan untuk menambah konsentrasi anak-anak sekolah. Jadi obat tidak lagi digunakan untuk mengobati sakit, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini adalah pergeseran. Itu bagus apa enggak? Itu menyalahgunakan enggak? Penyalahgunaan enggak? Sekarang tidak lagi dianggap sebagai penyalahgunaan, asalkan kita tahu dosisnya itu berapa. Sama dengan alkohol. Alkohol itu misalkan dosis manfaat alkohol berapa? 3-4 international unit sehari. Lebih dari itu akan memberikan efek-efek yang tidak bagus. Jadi Anda sepakat nggak bahwa ganja ini baik untuk medis? Itu dulu. Bahwa setiap obat mempunyai potensi untuk bermanfaat, ya. Tapi kalau klaim bahwa misalkan sudah bisa ini, ganja sudah bisa itu ini, misalkan menyembuhkan kanker, nah ini bisa misleading. Kenapa? Kanker itu ada ribuan jenis, ya. Kanker model apa yang bisa disembuhkan oleh ganja? Misalkan itu Anda masih merasa belum bisa dibuktikan secara ilmiah? Karena belum ada evidence base-nya. Evidence base paling banter tentang ganja ini mengenai manfaat ganja terhadap obat-obatan. Paling banter itu adalah testimoni dari pasien. Testimoni dari pasien itu tidak mempunyai nilai evidence base apapun.
testimoni yang memiliki nilai evidence base itu adalah testimoni atau pengakuan atau penjelasan dari expert, ya, tentang ahli. Dalam ahli, dia seorang dokter ahli menangani sekian banyak pasien, dan kemudian testimoni dia, penjelasan dia, keterangan dia mengenai pasien-pasiennya ini mempunyai nilai evidence base. Itu pun kelas 5. Oke. Ya, kelas 5, masih ada kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1, masih jadi panjang. Jadi testimoni pasien atau orang yang bilang, oh karena ada kandungan hempnya dari tanaman ganja, saya merasa diabetesnya hilang, saya merasa tumor saya mengecil, itu tidak dapat dijadikan landasan. Tidak bisa memberikan nilai evidence base dalam dunia kedokteran. Ini yang jadi persoalan. Nah, seperti misalkan ada klaim bahwa yang namanya marihuana ini bisa mengobati epilepsi misalnya. Ini perlu pembuktian. Dia tapi sembuh. Saya bukan epilepsi. Saya emang otaknya suka skip aja kalau saya. Kurang kopi kalau saya bermasalah. Ya, misalkan ada dalam praktek kedokteran itu disebutkan ada yang namanya drug of choice. Ya. Drug of choice. Misalkan saya sebagai dokter bedah saraf misalkan ada pasien datang dengan epilepsi, drug of choice-nya udah jelas, phenytoin dan lain-lain. Saya skip semua obat itu terus kemudian saya menggunakan ganja, ya salah saya. Oke. Ya. Karena itu harus jadi bagian. Iya. Oke. Ya, tapi tidak bisa dikatakan bahwa ganja ini bisa menyembuhkan itu sebagai satu-satunya solusi. Belum ada bukti. Oke. Menarik di posisinya Dr. Yohasan karena Anda merasa bahwa ganja belum terbukti sebagai belum bisa menggantikan obat-obat yang sudah terbukti. Oke. Anda meyakini bahwa ini belum bisa dijadikan basis menggantikan obat-obat yang sudah ada, tapi Anda setuju bahwa apakah Anda tetap setuju ganja itu bagian dari narkotik kelas 1? Tidak jelas. Jadi yang berbeda yang namanya narkotika dalam hal ini adalah morfin dan kokain. Ya, jelas itu. Kalau heroin ini seperti dikatakan tadi yang namanya bahan obat itu bisa digunakan asas dosisnya tepat. Kecuali heroin ya. Heroin itu memang full untuk penyalahgunaan ya. Diasetil morfin ini full untuk, tapi bahan-bahan yang lain morfin pun ada obat-obatan dengan sediaan morfin ini ada dijual di apotik. Nah, masalahnya adalah kalau ada undang-undang yang mengatakan penggunaan marihuana itu tidak boleh untuk semua kepentingan, berarti dokter menggunakan itu juga menyalahi undang-undang. Ya, kalau seandainya saya pun tahu bahwa misalkan terbukti bahwa marihuana kanabinoid tertentu bisa menghilangkan kejang, ya. Terus kemudian saya ngeresepi. Kalau ditanya, memang nggak ada obat lain? Ada. Kenapa nggak pakai yang legal? Nah, itu juga jadi masalah. Ya. Nah, jadi pelegalan ini dalam artian untuk bahwa obat untuk kepentingan medis itu harus diberi kelonggaran selonggar-longgarnya. Diberikan kebebasan kepada dokter sesuai dengan keilmuannya untuk menjalankan apakah memilih obat ini bermanfaat atau tidak.